Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibad وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita simak penyampaian materi kajian sore hari ini dengan tema kebahagiaan orang yang saum yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Dr. Ahmad Humaydi, Magister Sains, dan yang akan bertindak sebagai moderator kajian yaitu Dr. Muhammad Akbar Tirtosudiro, spesialis anak. Apabila terdapat pertanyaan selama kajian Ramadan, dapat dituliskan di kolom chat. Kepada Dr. Akbar, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Dr. Pramadyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kajian Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh IDAI Cabang Jawa Barat bekerjasama dengan Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK Unpad RSAS Bandung. Kepada yang terhormat Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Dr. Susi Susana, kepada Ketua IDAI Cabang Jawa Barat Dr. Zulfikar, kemudian kepada para profesor, dokter, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar IDAI Cabang Jawa Barat, dan juga keluarga besar KSM Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unpad RSAS Bandung. Perkenankan saya Akbar selaku moderator yang akan memandu kajian Ramadan pada sore hari ini. Baik, dengan tema kebahagiaan orang yang saum oleh Ustadz Dr. Ahmad Humaydi MSc. Alhamdulillah yang telah hadir di antara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin kita semua telah mengenal beliau. Alhamdulillah setiap tahun kita bisa, hampir setiap tahun ya Pak Ahum, kita bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Pak Ahum baik secara luring dulu sebelum pandemi maupun secara daring ya Pak. Mungkin kita sudah mengenal beliau, namun sedikit kita bacakan untuk CV beliau. Beliau memiliki pendidikan terakhir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung
dan memiliki berbagai aktivitas sekarang, yang ini tentunya hanya sedikit diantaranya saja ya Pak. Dosen STAI Persis Bandung, kemudian juga Ketua Pembina Yayasan Pusat Studi Dakwah Al-Mustanir Bandung, dan beberapa aktivitas lainnya yang termasuk menjadi pembimbing haji umroh di Ittihad Bandung. Baik, Pak Hum, untuk memanfaatkan waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai share screen ya, alhamdulillah sudah dibuka. Para profesor, para dokter, Ibu Ketua Departemen Pendidikan Dokter Anak, kemudian teman sejawat semua. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Alhamdulillah kita bertemu lewat online ini, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Tema kita hari ini kebahagiaan orang yang saum. Ya, apakah orang puasa itu bahagia? Salah satu kebahagiaannya itu dapat THR. Dapat THR dari Allah. Nanti kita bedah ya semampu kita dan mudah-mudahan ada pencerahan buat kita. Ya, saya hanya mengulang-ulang barangkali apa-apa yang diulang-ulang oleh pengulang-ulang sebelumnya. Orang yang puasa itu ya memiliki kebahagiaan. Ini dilandaskan kepada hadis Rasulullah. Nah, ini hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah. Ya. Riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Kalau dengan dokter anak tidak usah diterjemah, ini udah biasa ngaji. Ya, Pak Dokter juga. Kalau Prof Ajali tiap minggu sama Prof Suganda, mungkin hadis ini sudah tidak asing. Kullu, setiap amal ibni Adam, amal anak Adam itu lahu, milik dia. Jadi apa yang kita lakukan berupa amal soleh itu milik kita. Illas ya, kecuali puasa. Jadi dikecualikan puasa bukan milik kita. Fa innahu li, kata Allah nih. Puasa itu untukku. Jadi ketika kita puasa itu untuk Allah. Pertanyaannya, apa Allah butuh kita? Tidak. Kita yang butuh Allah. Kenapa Allah mengatakan itu untukku? Penghargaan. Penghargaan yang tinggi Allah untuk orang yang puasa. Wa ana ajizi bihi. Dan aku yang memberi pahala kepada orang yang puasa. Jadi semua amal anak Adam milik dia, kecuali puasa. Puasa itu milikku, dan aku yang akan memberi pahala kepada orang yang puasa. Wasyamu junnatun. Dan puasa itu merupakan junnah. Junnah itu perisai. Ini kalau salah baca artinya beda ini, bro. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Bahasa Arab ini sudah beda syakal, beda arti. Jannah itu surga. Ya. Jinnah itu apa? Jin. Wasyamu junnatun, dan puasa itu merupakan junnah. Junnah itu apa? Perisai. Ya, tameng diri. Wa idza kana yaumi shaumi ahadikum, jika salah seorang di antara kamu berada dalam hari yang sedang puasa,
Artinya apabila salah seorang di antara kalian sedang puasa, fala yarfus. Ya, fala yarfus. Yarfus itu artinya apa? Rofas. Rofas itu artinya bertindak, berkata yang jorok. Rofas itu berkata, bertindak yang jorok. Ya, makanya di ibadah haji ada ya, fala rofatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Ya, jadi orang yang puasa itu nggak boleh berkata jorok. Ya, jadi rofas itu sebuah kata apa ya, mengandung birahi gitu loh, itu rofas. Kemudian wala yaskhab. Yaskhab itu berteriak-teriak, berkata kasar mungkin maksudnya itu. Berkeras, yaskhab. Jadi tidak boleh lagi puasa itu berkata jorok, nggak boleh berkata kasar. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, jika salah seorang di antara kalian mencaci atau mengajak berperang, pasti di sini pas ya gitu ya. Faliyakul, katakanlah inni muru'un shaim, sesungguhnya aku seorang yang sedang saum. Gitu. Jadi menghindari pertengkaran berarti ya orang puasa itu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, ya, kata Rasulullah, ini sumpah demi jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang puasa itu atyab, lebih toyib. Nah ini, kalau ada Bang Toyib itu artinya bagus. Gitu. Kalau ada Bang Toyib itu artinya bagus, toyib. Atyab, lebih bagus, lebih wangi maksudnya di sini. Ya, ini isim fi'il tafdil ya, tafdil. Atyabu, isim tafdil. Artinya itu lebih hamid, terpuji. Ahmad, lebih terpuji. Ahmad itu. Ya, hamro ahmar, itu tafdil. Jadi lebih wangi indallah, di sisi Allah, min rihil misk, dari rih, bau wangi, al-misk, minyak wangi. Suqomiskin, itu artinya pasar minyak wangi. Suqomisk. Nah, bukan suka miskin itu suka penderitaan, kemelaratan. Suqmis, suka miskin, orang Sunda itu. Gitu ya, itu tulisannya, mohon maaf kalau boleh saya. Ya, kalau suka miskin itu supaya nggak salah ya. Tulisan begini, mohon maaf. Saya tambahin. Jadi di mana tulisannya? Supaya suqomis gitu ya. Suqomis. Kalau sambil nyantai aja ya Prof ya, biar nggak ini. Suqomis. Ini pasar artinya. Suqomis, pasar minyak wangi, suka miskin. Jadi ditulisnya suka miskin. Padahal artinya apa? Di kita ya suqmis, gitu ya, pasar minyak wangi, bahasa Arab. Di kita jadi suka miskin. Di Indonesia itu kan ada pengaruh Belanda mungkin ya, seperti H itu jadi pengaruh Belanda ya. Magnet jadi magnet. Nah, Anderlecht bahasa Belanda katanya itu. Anderlecht bahasa Belanda. Ya, psikologi, sosiologi itu pengaruh Belanda. Ya, mungkin nanti Batagor jadi Batagor, itu pengaruh Belanda. Gorengan jadi gorengan, pengaruh Belanda. Jadi bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak wangi. Nah, itu.
Nah, lis-shaim, buat orang yang puasa itu farhatani, ada dua kebahagiaan. Nah ini. Jadi kita punya pendapat kebahagiaan orang puasa itu di sini. Lis-shaim farhatan, buat orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Apa? Ya prohuhuma, dia bahagia dengan kedua kebahagiaan itu. Satu, idza aftar, idza aftara, apabila dia futur, iftar apa? Berbuka. Ya. Kita jadi takjil. Ya, takjil itu bukan bahasa Arab, Prof ya. Takjil itu bahasa Sunda itu. Takjil. Kalau bahasa Arab takjil itu menyegerakan, itu artinya takjil. Ya, bersegera. Nah, itu. Jadi kalau bahasa Arabnya iftar. Iftar jama'i. Awas, jangan salah baca itu. Iftar jama'i. Artinya apa? Buka bersama. Iftar jama'i. Awas, jangan salah baca jadi iftar jima'i. Bahaya itu. Kalau jima'i jadi jima, hubungan badan. Itu. Artinya salah. Iftar jama'i. Ya. Jadi idza aftara, apabila orang puasa itu berbuka, fariha, dia bahagia dengan bukanya. Ya, itulah kebahagiaan orang yang puasa, bahagia ketika berbuka. Nah, kalau orang puasa sedang bukanya bahagia, maka orang puasa itu sehat ya, para dokter ya. Karena kebahagiaan itu akan mendorong hormon endorfin katanya. Dan hormon endorfin itu bikin sehat. Nah, makanya orang puasa sehat. Tiap hari dia bahagia. Nunggu buka, itu luar biasa. Itu orang puasa itu sudah nunggu buka disiplin. Tidak pernah ada orang yang disiplin selain menunggu buka bulan Ramadan. Yang tidak pernah nanya azan maghrib, nanya. Itu luar biasa. Disiplinnya itu. Apabila buka, dia bahagia dengan buka. Buka pakai apa? Sunnahnya? Pakai doa. Awas. Ya, jangan dulu pakai kurma. Itu pakai doa dulu. Sunnahnya itu. Udah pakai doa, baru pakai rutob. Nah, rutob itu apa? Kurma yang masih basah. Rutob. Kalau rutob tidak ada, pakai tamar. Kurma kering. Kalau tamar tidak ada, pakai air bening. Nah, udah. Itu sunnahnya. Ditambah oleh kita itu kearifan lokal. Apa kearifan lokal? Bala-bala, kehu, kolak, itu kearifan lokal. Saya kira harus dibudidayakan kearifan lokal. Ini untuk apa? Membantu UMKM. Jadi ada aspek sosial. Ya. Jangan dilarang. Dia bahagia ketika berbuka. Wa idza laqiya rabbahu, ketika dia bertemu dengan Tuhannya, fariha bisaumihi, dia bahagia dengan puasanya. Jadi di hadis ini, Bapak Ibu, orang puasa itu bahagia dengan dua keadaan. Pertama, ketika dia buka, dia bahagia ketika berbuka. Yang kedua, dia bahagia ketika bertemu dengan Allah. Saya tidak akan menjabarkan yang ini ketika bahagia dengan buka, karena kita rasakan ya. Kita rasakan sekali kalau sedang buka itu kita bahagia banget. Ya, saya yakin orang yang puasa dengar azan maghrib semuanya alhamdulillah kayak gitu ya. Nggak ada yang istighfar, nggak ada ya. Astagfirullahaladzim, udah azan nggak ada. Semuanya alhamdulillah. Ya, kemudian ya yang akan kita ini nanti dielaborasi saja. Apabila ketemu Tuhan, dia bahagia dengan puasanya. Pertanyaan saya, kenapa orang puasa itu bahagia ketika ketemu Tuhan, ketemu Allah? Gitu. Kalau boleh saya nanya, buat para dokter nih yang muda-muda ya. Kalau kita ketemu kekasih, bahagia nggak? Ketemu kekasih. Pengen lama, pengen sebentar. Biasanya itu pengen lama ketemu kekasih. Dan Allah itu kekasih orang beriman. Ya. Masih ingat nggak ketika Nabi Ibrahim ditolak, dicabut nyawa itu? Ketika malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim menyerupai manusia biasa dan diperintahkan untuk mencabut nyawa Ibrahim, Ibrahim mengatakan dari malaikat Israel,
mengatakan, Ibrahim akan kucabut nyawa. Nah, saya kira kalau orang mendengar yang akan membunuh marah. Dan Ibrahim pun mengatakan, saya ini kekasih Allah. Ya, saya ini kekasih Allah. Apakah ada seorang kekasih yang akan mencabut nyawa kekasihnya? Dan apakah ada seorang kekasih yang akan mencabut nyawa kekasihnya? Setelah itu kemudian malaikat itu pulang lagi menghadap Allah. Begitu dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwadil Maut wa Umuril Akhirah. Ya. Kata Allah, kenapa Ibrahim? Ibrahim menolak dicabut nyawa ya. Katakan kepada Ibrahim, salamku sampaikan dan katakan kepada Ibrahim, apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Itu kata Allah kepada Ibrahim. Kata malaikat Israel, Ibrahim, kalau engkau mengaku sebagai kekasih Allah, apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Ketika mendengar kata-kata itu, Ibrahim langsung mengatakan, iqbid ruhi sa'ah. Cabutlah nyawaku sekarang juga. Jadi pertemuan yang paling mengesankan itu adalah pertemuan kekasih dengan kekasih. Ketika kita meninggal dunia, seperti Ibrahim dengan Allah, itu adalah pertemuan kekasih dengan kekasih. Jadi, orang yang saum bisa jadi dia bahagia karena pertemuan dengan kekasih. Ya. Oke, kita akan rinci Bapak Ibu. Apa yang membuat orang yang puasa itu bahagia ketika bertemu dengan Allah? Yang pertama, ini dalil. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi tujuan saum itu ini, takwa. Sampai si As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan, fa innas siyama min akbari asbabi taqwa. Puasa itu merupakan sebab terbesar untuk melahirkan ketakwaan. Artinya bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat takwa kalau belum melakukan ibadah puasa. Itu komentar As-Sa'di ya. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 4, surat 49 ayat 13, ya, Allah berfirman, nih potongan ayatnya yang digarisbawahi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Berarti Bapak Ibu sekalian, kenapa orang yang saum itu bahagia ketika bertemu Allah? Karena dia akan mendapatkan balasan untuk orang yang bertakwa, derajat paling tinggi. Ya, totalitas dia akan mendapatkan derajat paling tinggi. Makanya orang yang saum bahagia ketemu Allah karena dia merasakan betul derajat paling tinggi. Ini karir spiritual. Jadi karir spiritual itu sampai derajat takwa, itu yang paling tinggi. Ya kan, kalau karir akademis paling tinggi itu kan profesor. Ya. Nah, karir akademis. Profesor. Sekarang kan aduh, berat ya. Prof Jul, Pak Dr. Jul ya, profesor itu berat itu. Sekarang ini luar biasa. Harus doktor sekarang. Yang kedua harus ada Scopus. Dari satu tingkat ke tingkat lain ya, dari lektor ke lektor kepala aja luar biasa. Nah, dari lektor kepala jadi GB, guru besar. Nah, jadi karir akademis itu di profesor. Karir politik jadi presiden, itu karir politik. Karir spiritual jadi orang bertakwa. Nah, itu. Jadi
Kenapa orang yang saum itu bahagia ketika bertemu Allah? Karena dia akan menempati karir spiritual yang paling tinggi sampai derajat orang yang bertakwa. Maka siapa yang tidak bahagia ketika menjadi orang yang bertakwa? Itu barangkali ya. Itu yang pertama. Jadi orang puasa itu bahagia karena dia menempati itu. Ya, mencapai derajat takwa. Derajat takwa itu kan karir spiritual. Yang paling tinggi itu karir spiritual, takwa. Tidak ada ya yang tidak bahagia kalau sudah di puncak karir. Kalau kan ada jabatan profesional, ASN kan profesional paling tinggi ya dirjen. Ya, nggak ada lagi dirjen paling tinggi. Kalau menteri kan jabatan politis. Di TNI Angkatan Darat itu paling jabatan profesional paling tinggi ya kolonel. Kalau jenderal ke sana kan jabatan politik. Nah, kalau di sini ini kekuatan spiritual, karir spiritual. Orang bertakwa itu akan bahagia. Kenapa? Orang puasa itu akan bahagia. Kenapa? Karena mencapai derajat takwa. Derajat takwa dia dapatkan. Nah, kalau saya nanya sama ibu-ibu yang hadir sekarang, para ibu dokter, pilih suami yang bertakwa tapi miskin, atau pilih suami yang kaya tapi tidak bertakwa. Jadi hanya agak susah itu. Pilih suami yang bertakwa tapi miskin, atau pilih suami yang kaya tapi tidak bertakwa. Kita pilih yang mana itu? Ya mudah-mudahan kita tetap pilih yang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti bertanggung jawab. Ya, orang tua pasti bertanggung jawab. Yang lebih sering. Pilih orang yang bertakwa. Ini puncak spiritualitas. Nanti Prof di dalam jalan makomat ya, dalam perspektif tasawuf, kalau boleh saya tayangkan sebentar ya. Dalam dunia tasawuf itu karir istilahnya itu ada tahapan-tahapan betul ya ketika kita ingin mencapai derajat bersama Allah itu luar biasa. Luar biasa. Kalau konsep Al-Ghazali, konsep Kalabazi itu berbeda. Nah, ini konsep Al-Ghazali. Kalau saya keluarkan dulu ya. Nah, ini konsep Al-Ghazali ini. Kalau puncak spiritualitas ini konsep Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali ya makomat itu ini. Taubat, sabar, faqr, zuhud, tawakul, al-hub atau mahabbah, ma'rifah, dan ar-ridho. Ada 8 ini. 8 tangga untuk mencapai bersama Allah. Kalau Al-Ghazali. Di mana takwa itu? Ya, berat. Nah, kemudian kalau Al-Kalabazi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, 12. Ma'rifat. Ini konsep Al-Kalabazi. Beda-beda. Ya. Nah, ini mengenal aja, Pak. Mengenal saja, mengenal. Nah, takwa itu, sekali lagi takwa itu adalah ketika kita bicara takwa ini adalah karir spiritual paling tinggi. Kita mencapai derajat takwa. Ya, maka orang puasa itu bahagia di sini. Ya. Kalau sudah bertakwa. Di dalam ayat itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari problem hidupnya dan Allah kasih dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu luar biasa itu. Ya. Nah,
Kemudian yang kedua, mendapat warisan surga. Kebahagiaan orang yang saum itu, dia dapat warisan surga karena ketakwaan tadi. Coba kita lihat, perhatikan surat Maryam ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannatu, itulah surga, allati yang nurithu, kami wariskan min ibadina, dengan atau dari hamba-hamba kami, mangkana taqiyya, yang bertakwa. Itulah surga yang kami wariskan terhadap hamba-hamba kami yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu puncak spiritualitas, maka dia dapat jaminan surga. Ini orang yang saum itu bahagia karena dia akan dapat warisan surga. Warisan surga. Kata-kata waris itu kan luar biasa. Waris itu terjadi kenapa? Karena 3. Yang pertama, waris terjadi karena nikahun. Nikah. Ya. Seorang suami istri itu, laki perempuan itu bukan siapa-siapa, tapi begitu terikat dengan pernikahan, ada waris mewarisi. Si suami meninggal dunia, maka istri mendapat warisan dari suami. Atau sebaliknya, istri meninggal dunia, suami dapat warisan dari istri. Nah, yang kedua, waris ada kenapa? Karena nasab. Nasab itu bikin waris ada. Seorang ayah meninggal dunia, maka anaknya akan dapat waris dari ayah. Atau seorang anak meninggal dunia, ayah orang tua dapat waris dari anak. Waris mewarisi. Yang ketiga, waris terjadi karena wala, memerdekakan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu ya akan mewarisi kepada majikan. Sekarang yang ketiga ini sudah tidak ada di dunia. Oke. Sudah dihapus oleh Islam. Nah, mengapa dalam surat Maryam ayat 63 itu Allah menggunakan itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan orang yang bertakwa. Sehingga Allah menggunakan kata-kata itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi betapa dekatnya Allah dengan orang yang bertakwa. Betapa dekatnya Allah dengan orang yang memiliki karir spiritual yang puncak. Nah, itu orang bertakwa. Maka inilah salah satu kebahagiaan orang yang puasa, yaitu mereka mendapatkan warisan surga. Ya, dekat dengan Allah itu. Kalau biasanya di dunia akademis ada Prof ya yang mendapat warisan ilmu dari guru, ada nggak? Ada nggak? Katakan di antara para dokter spesialis, dokter anak ini, kan saya yakin tuh ada itu yang disayang profesor karena pinter gitu ya. Saya yakin ada itu. Bukan membeda-bedakan, itu pasti ada. Kalau di dunia perkiaian itu ada santri yang sangat ini ya. Ada santri yang sangat dekat dengan kiai. Ya. Tapi belum tentu didoakan. Ya. Ada seorang kiai itu minta data santri-santri yang badung. Seorang kiai itu. Ketika ada santri yang badung itu, Pak Kiai minta. Itu santri yang dekat dengan Pak Kiai bilang, wah ini pasti dikeluarkan ini. Tapi ternyata tak pernah kunjung dikeluarkan santri-santri yang badung itu. Ya, nggak pernah itu. Sampai kemudian santri yang dekat dengan Kiai itu nanya, Mama, kenapa kok santri badung ini masih ada di kita? Jadi diapain mereka kok cuma disebut tulis aja namanya? Apa kata Kiai itu? Saya butuh santri yang badung itu untuk saya doakan setiap malam agar dia menjadi orang soleh. Katanya begitu. Jadi sampai si santri yang dekat dengan Kiai itu, orang Lebar itu badung, sebelum badung orang didoakan ke Kiai. Jadi di dunia pesantren itu ada santri yang dekat dengan Kiai. Saya yakin di dunia akademis saja dekat. Nah, orang yang bertakwa itu mendapat warisan surga. Maka ini ya, kebahagiaan orang yang puasa itu.
dia dapat warisan. Karena derajat spiritualitasnya paling tinggi, maka dia dapat warisan surga. Nah, saya sampai jam 5 ya. Yang ketiga, mendapat syafaat. Orang puasa itu bahagia ketemu Allah, kenapa? Dapat syafaat. Dapat syafaat. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Syafaat dari apa? Syafaat dari puasa. Nah, hadisnya ini. Ini riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'an, saum dan Al-Qur'an itu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Keduanya memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi yang bisa memberi syafaat itu salah satunya saum dan Quran. Yaqulu siyam. Saum berkata, "Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku telah mencegah si fulan dari makan wasyahwat dan syahwat bin nahar pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail, aku telah mencegah si fulan dari tidur pada malam hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, kemudian Rasul mengatakan fayusyaffa'an, maka keduanya diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada si fulan itu, kepada hamba itu. Orang yang puasa, dia bahagia dengan puasanya, karena di akhirat dia akan mendapatkan syafaat dari puasa yang ia jalani. Itu ya. Jadi dia kebahagiaan. Orang puasa akan mendapatkan syafaat dari puasa. Ini luar biasa. Dan Quran juga sama. Quran memberi syafaat, kenapa? Ya, karena orang yang membaca Quran itu lelah. Ya. Sampai Quran mengatakan, aku sudah mencegah dia dari tidur di malam hari. Izinkan aku ya Rabb untuk memberi syafaat kepadanya. Itu. Jadi Quran yang dibaca oleh kita itu nanti akan memberikan syafaat kepada para pembaca, kepada kita di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Kemudian yang nomor 3, nah ini, masuk surga lewat pintu khusus. Jadi orang puasa bahagia ketemu Allah itu ya nanti masuk surga lewat pintu khusus. Dalam hadis disebutkan pintu Ar-Rayyan ya. Pintu Ar-Rayyan. Ya. Ini saya kira hadisnya sudah pada hafal. Ya. An Sahlin radhiyallahu anhu, dari Sahal, semoga Allah meridhoi kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pintu khusus. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut dengan nama ar-rayyan. Kata Rasulullah, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Masuk lewat pintu itu orang-orang yang saum yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Terjemah yang enaknya, pada hari kiamat orang-orang saum masuk lewat pintu itu ke dalam surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Kata Rasulullah, la yadkhulu, ya, tidak masuk minhu, dari pintu itu, ahadun, seorang pun, ghairuhu, selain mereka. Enggak ada orang yang masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan di luar orang puasa, hanya orang yang puasa. Yuqalu, dikatakan di depan pintu itu, aina shaimun, di mana orang-orang yang puasa. Fayaqumun, orang puasa berdiri semuanya, la yadkhulu minhu ahadun, seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu, ghairuhum, selain mereka. Fa idza dakhalu, kata Rasulullah, apabila mereka sudah masuk, ughliqa. Nah, ughliqa, ditutuplah.
Falam yadkhul minhu ahadun, seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu. Ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Orang puasa itu mendapatkan keistimewaan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Masuk ke surga lewat pintu khusus, pintu ar-rayyan. Kebayang oleh kita kalau kita masuk ke sebuah tempat disiapkan pintu VVIP. Waduh, saya kira itu ya penghargaan khusus. Ini di seluruh hadapan makhluk Allah dikatakan aina shaimun, di mana orang-orang yang puasa, fayaqumuna, maka orang-orang puasa itu berdiri semua. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Makanya ini sebuah prestasi besar ya, orang-orang yang puasa masuk surga, dapat warisan surga, masuk surganya lewat pintu khusus. Ini yang menyebabkan orang puasa itu bahagia. Maka nanti bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kebahagiaan. Pak Dokter Akbar, saya sampai jam 5 ya? Namun jam 5. Ya, siap. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa orang yang puasa itu bahagia? Derajat ibadah khusus. Jadi orang puasa itu sampai pada derajat ibadah khusus. Coba kita lihat dalilnya. Dari Abi Umamah, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin." Informasikan kepadaku ya Rasulullah dengan sebuah amal yudkhiluni lil jannah. Yang amal itu bisa memasukkan aku ke dalam surga. Itu kata Abi Umamah. Masukkan, informasikan kepadaku dengan amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga ya Rasulullah. Rasul mengatakan, alaika bisau, alaika bisau. Hendaklah kamu melakukan saum. Fa innahu la'idla lahu. Puasa itu nggak ada bandingannya, kata Rasulullah. Au qala la mithla lahu. Tidak ada bandingannya ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Itu kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Maka wajar kalau Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Mu'ad ditanya oleh Rasulullah, inginkah aku tunjukkan kepada kamu, hei Mu'ad, pintu-pintu kebaikan? Itu kata Rasulullah kepada Mu'ad. Pintu-pintu kebaikan. Mau ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan pintu-pintu kebaikan itu 3. Yang pertama, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Jadi kalau kita ingin melihat soleh tidaknya seseorang, Bapak Ibu sekalian, dilihat puasanya. Jadi kalau sudah ada dokter yang rajin saum, insya Allah soleh. Yang kedua, kata Rasulullah, pintu kebaikan apa? Was-sadaqatu tudfi'u khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nara. Dan sedekah itu bisa menghilangkan dosa seperti air bisa memadamkan api. Jadi pintu kebaikan nomor 2 itu sedekah. Jadi kalau kita ingin disebut orang soleh, banyak-banyak sedekah. Ciri soleh itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pintu kebaikan itu apa? Wassalatul lail. Salat malam. Jadi kalau kita ingin melihat variabel kesolehan orang, 3 saja. Yang nampak itu. Saum, sedekah, dan salat malam. Itulah pintu-pintu kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa yang dilakukan oleh seseorang itu ya puncak spiritual. Derajat ibadah khusus. Ya, derajat ibadah khusus. Jadi orang yang puasa bahagia itu dia sampai pada derajat ibadah khusus. Tidak ada bandingannya ibadahnya. Makanya kan ibadah puasa itu kan dilipat gandakan keluar dari teori pelipat gandaan pahala.
Kan Rasulullah Allah berfirman begini ya dalam hadis lain, hadis kudusi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Ya. Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu milik dia. Fal hasanatu, satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, bi asyri amtaliha, diberikan pahala 10 kali lipat, ila sabi'imi di'afin, sampai 700 kali lipat. Jadi orang yang puasa itu keluar dari teori itu. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Jadi puasa itu melewati teori pelipat gandaan. Kan puasa itu dilipat gandakan itu, amal ibadah itu kan dilipat gandakan karena 3 faktor ya. Di antaranya, 1, pahala dilipat gandakan itu karena apa? Syarafuz zaman, waktu di mana mengerjakan ibadah itu mulia. Nah, contohnya apa? Ya, sedekah. Sedekah pada bulan Ramadan itu mulia. Gitu kan? Sedekah, syarafuz zaman. Sedekah itu biasa, tapi ketika kita melakukan sedekah pada bulan Ramadan, pahalanya lipat ganda. Afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah pada bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu jangan kaget tuh kalau punya suami itu ngasih sedekah ke istri itu bulan Ramadan doang ngasih uangnya. Itu suami soleh, tapi sedikit koret. Soleh tapi koret. Nah, umrah itu sunnah, tapi begitu kita umrah pada bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sampai derajat haji. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku, kata Rasulullah. Nah, itu syarafuz zaman. Yang kedua syaraful makan. Ya. Tempat mengerjakan ibadah itu lebih baik daripada yang lain. Itu dilipat gandakan. Sholat di Masjid Istiqomah, di Masjid Pusdai, di Masjid Salman di Bandung ini pahalanya insya Allah tidak kurang dari 27 derajat ketika berjamaah. Tapi kita bergeser ke Masjidil Haram, itu pahalanya di 100.000. Itu syaraful makan. Mulianya tempat. Dan yang ketiga, teori dilipat gandakan pahala itu kenapa? Syaraful amil. Mulianya orang yang mulianya orang yang mengerjakan amal soleh itu. Kalau orang itu lebih mulia, ya, pahalanya dilipat gandakan. Seperti para sahabat Nabi. Rasulullah bersabda, jangan kamu mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya ya sahabatku, kamu infak dengan emas sebesar gunung Uhud dibandingkan dengan infaknya sahabatku hanya dengan satu mud emas, itu yang lebih besar pahala insya Allah adalah sedekah yang dilakukan oleh sahabatku. Itu kata Rasulullah. Nah, ada yang berpendapat juga dilipat gandakan pahala karena apa? Asas kemanfaatan dari ibadah itu. Nah, ibadah saum itu, Bapak Ibu, dilipat gandakan lebih dari itu. Illa siyam, kecuali puasa. Ibnu Rajab yang bermadzhab Hambali mengatakan bal yudha'ifuhullahu ad'afan katsiratan bighairi hasdi adad. Itu kata Ibnu Rajab, puasa itu dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang banyak tanpa batas. Itu yang disebut dengan derajat ibadah khusus puasa itu. Maka la'id lalahu au lamit lalahu, tidak ada bandingannya orang yang mengerjakan puasa, ibadah yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Itu begitu. Nah, makanya inilah kebahagiaannya orang yang puasa. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebahagiaan ini satu kata sebenarnya. Apa itu? Mujahadah dalam melakukan ibadah puasa. Bersungguh-sungguh. Supaya kita bahagia ketika bertemu Allah dengan variasi tadi, ya, pahala yang bervariasi. Makanya bersungguh-sungguhlah kita melakukan ibadah saum.
Kenapa bersungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Yang Allah tidak lagi memberi kesempatan Ramadan setelah tahun ini. Ya, kita serius melakukan ibadah Ramadan. Khawatir ini Ramadan yang terakhir. Bersungguh-sungguh. Karena jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Bersungguh-sungguh. Kalau saya yakin ya Bapak Ibu, kalau kita tahu suami atau pasangan kita menjadi pertemuan terakhir, kita akan memberikan yang terbaik. Ketika istri kita minta uang kepada kita, dan Bapak berpikir, Pap, aku pengen beli mobil, kata suaminya, jangan-jangan ini permintaan terakhir. Pasti dikasih mobil itu. Gitu. Ya, begitu ya Pak Dokter Jul ya. Istri juga begitu. Kalau, Ma, aku pengen kopi, istri mengatakan, jangan-jangan ini permintaan terakhir si Papa. Nah, itu dia akan bikin kopi yang terbaik. Nah, gitu. Makanya Mu'ad bin Jabal pernah bernasihat, memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idza shalaita sholatan, apabila kamu sholat, faj'al sholat muwaddi'. Jadikan itu sholat perpisahan, kata Mu'ad bin Jabal. Kenapa? La tadunnu annaka ta'udu ilayya abada. Dan jangan menyangka bahwa engkau akan bisa kembali lagi mengerjakan sholat itu. Nah, ini pesan. Maka agar kita mendapatkan kebahagiaan bertemu Allah lewat puasa kita, satu kata, bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Kenapa bersungguh-sungguh? Jangan-jangan ini adalah ibadah terakhir, Ramadan terakhir. Setelah itu kemudian Allah tidak lagi memberikan. Ya kita inginnya dikasih lagi kesempatan. Kita nggak ada yang tahu. Yang kedua, kenapa kita harus bersungguh-sungguh melakukan ibadah? Ya, kenapa? Kita harus bersungguh-sungguh. Karena bekal mati kita itu nggak ada yang lain kecuali amal soleh. Itu bekal mati. Nggak ada lagi bekal itu. Gelar yang akan menempel di padung, di padung itu apa bahasa Indonesia-nya? Gelar yang akan menempel dalam tubuh itu almarhum. Itu yang akan menempel itu. Maka yang dibawanya hanya amal soleh. Bersungguh-sungguh itu agar kita punya amal soleh, dan begitu kita dipanggil Allah, kita punya amal soleh banyak. Itu aja. Maka kita jangan pernah bisa digelincirkan dengan dunia ini. Dunia itu kan mataun qalil, kesenangannya sedikit dalam Quran. Dunia itu kan mataun gurur, kesenangannya menipu. Dunia itu laibun walahun. Maka ketika kita punya masalah, jangan pernah mundur dari masalah. Karena dunia ini sebentar. Kalau kita diuji nggak lama. Makanya kalau ibu-ibu marah sama suami, para suami, hey, istri kita marahnya nggak lama. Itu kata Umar bin Khattab. Maka ketika ada orang yang tiap hari dimarahi istrinya, dia lari ke rumah Umar bin Khattab untuk apa? Agar istrinya dikasih nasihat oleh Umar bin Khattab. Dia lari dengan kencangnya ke rumah Umar bin Khattab supaya istrinya dikasih nasihat oleh Umar. Ternyata begitu dia datang ke rumah Umar bin Khattab, Umar juga sedang dimarahi istrinya. Itu kan ngeri itu. Kata orang itu, aduh bedanya apa aku dengan khalifah ya? Kalau urusan perempuan, khalifah aja dimarahi. Ketika orang itu mau pulang, Umar keluar dan nanya, kenapa kamu pulang lagi? Tadinya aku ini mau minta engkau supaya memberikan nasihat kepada istriku karena dia marah kepadaku tiap hari. Apa kata Umar? Ingat, kalau istri sedang marah, dia sudah lelah ngurus harta kita. Kalau istri marah, dia sudah lelah melayani kita, kata Umar. Kalau istri itu sudah marah, berarti dia sudah lelah ngurus anak-anak kita, kata Umar. Itu. Maka istri itu marahnya tidak lama. Kalau istri marah, peluk gitu aja. Peluk. Jangan didengkek ya. Kalau didengkek berarti bahaya. Istri marah didengkek. Itu. Nah, makanya kenapa harus mujahadah? Satu kata mujahadah, karena yang dibawa menuju kematian kita hanya amal soleh. Yang ketiga, kenapa kita mujahadah? Ya, kenapa harus mujahadah gitu?
ternyata sifat orang-orang yang bertakwa adalah mujahadah dalam melakukan amal soleh. Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Maka yang paling susah itu kan bukan memulai amal soleh sebenarnya, tapi bagaimana mempertahankan amal soleh. Berumah tangga itu mudah, tapi yang paling susah itu mempertahankan rumah tangga. Mencintai itu mudah, tapi yang paling susah itu menjaga cinta dan merawat cinta. Karena cinta itu tidak rasional. Ya. Itu harus dirawat. Kan kalau merawat yang rasional gampang ya. Tapi yang susah itu kan merawat yang tidak rasional. Itulah cinta. Kalau cinta rasional kita tidak akan menikah. Ya nggak akan menikah, banyak pertimbangan. Makanya cinta itu nggak rasional. Contohnya apa? Silakan Bapak Ibu merasakan kan, ketika ada orang cantik menikah dengan teman kita yang kurang ganteng, kata ibu, nah nya kawin ka maneh, aku udah maka urang tuh. Cinta itu tidak rasional. Ya. Kalau cinta rasional kita nggak akan menikah. Nah, makanya di balik cinta itu ada apa? Ada takdir. Itulah yang menguatkan kita. Dan begitu ya. Makanya ibu kenal dengan Robert, dengan Mikhail, dengan George, ya. Tapi nikah ternyata dengan Usep. Itulah takdir Allah. Dan pertemuan dengan Usep itu sebentar, lewat sendal hilang di masjid, tiba-tiba Usep menemukan dan kemudian terpana hati kita ke Usep. Jadilah suami kita. Bapak juga sama itu. Waduh ya, pacaran barangkali dengan orang-orang barat, orang bule, nikah dengan entin, itulah takdir Allah. Cinta itu tidak rasional. Nah itu, makanya yang paling susah itu kan merawat cinta. Sesuatu yang tidak rasional dirawat itu. Ya. Ibadah itu tidak rasional. Ya, makanya satu kata agar kita bahagia, mujahadah. Mujahadah. Dan ternyata mujahadah itu adalah sifat orang-orang bertakwa. Dan bertakwa itu bisa didapat kita dengan sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya tinggal 1 menit lagi nih jatahnya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kebahagiaan orang yang puasa. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Ya, meraih kebahagiaan di bulan Ramadan ini masih ada waktu. Malam ini kebetulan malam ganjil ya buat yang ikut tanggal pemerintah. Jadi di kita itu alhamdulillah malam ganjil terus. Alhamdulillah. Kan yang ikut Muhammadiyah sekarang istirahat, bukan malam ganjil. Nah, sekarang malam ganjil yang ikut tanggal pemerintah. Besok malam ganjil lagi. Saya ibadah pindah-pindah. Nah, malam ini bersama orang yang yang ikut dengan pemerintah, itu jadwal tanggalnya. Besok kita ikut lagi dengan yang ikut Muhammadiyah. Jadi ganjil terus. Ya. Jadi malaikat turun terus ke Indonesia, ini luar biasa. Ya insya Allah baik buat kita semua. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa bahagia bertemu dengan Allah dengan saum yang kita lakukan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah begitu baik paparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Humaydi. Jadi begitu kita beruntung sebagai orang Muslim bisa berbahagia begitu ya Pak Ahum, senantiasa berbahagia ketika bersaum. Nah mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari chat, ini ada yang sudah raise hand Pak Ustadz. Kita berikan kesempatan Dr. Aris Wiganda, mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan langsung dok, kami persilahkan. Ya baik, mungkin baik dok, nanti mungkin kalau ada kesempatannya dokter boleh langsung saja bertanya ya dok. Oke, sebelum kita masuk ke chat, Pak Ustadz, mungkin ada satu hal yang ingin dipastikan. Begitu banyak tadi keutamaan-keutamaan ketika berpuasa, sehingga kita seharusnya sebagai seorang Muslim merasa bahagia begitu Pak untuk dalam hal berpuasa ini. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah ada hal-hal khusus? Jadi maksudnya kekhususan puasa yang seperti apa sih sebetulnya yang bisa membuat kita mencapai derajat takwa yang tadi disampaikan Pak Ahum sebagai pintu masuk ke semua kebahagiaan-kebahagiaan itu di belakang. Jadi sebetulnya puasa yang seperti apa Pak? Apa ada
ada patokannya apa, ada arahan-arahannya untuk puasa yang utama sehingga mencapai takwa tersebut, Pak Ya. Hukum? Terima kasih pertanyaan Pak Dokter, susah juga jawabnya loh. Kalau kita melihat Al-Ghazali itu membuat klasifikasi orang puasa itu 3 klasifikasi. Ini barangkali pintu masuknya di sini. Ya, jadi orang yang puasa itu oleh Al-Ghazali diklasifikasikan pada 3. Ada 3. Pertama disebut dengan saumul umum, puasanya orang-orang kebanyakan. Nah, jadi puasanya orang-orang kebanyakan. Jadi orang-orang puasa kebanyakan itu apa? Dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Itu aja. Gitu. Jadi itu yang dia lakukan. Artinya dia masih melakukan, mohon maaf, dosa ketika melakukan puasa. Dia masih ngomongin orang, dia masih mubazir dalam makanan, dan lain-lain. Jadi dia masih melakukan dosa, gitu ya. Jadi puasanya orang kebanyakan. Itu yang pertama. Nah, saya kutip ya. Nah, ini. Jadi puasanya orang umum. Fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa. Jadi menahan, tidak makan, menahan perut, farji, ya, an qada'i syahwah, dari menunaikan syahwat. Penjelasannya udah. Ini sampai sini aja, kama sabaqa, sebagaimana penjelasan. Sini saya potong. Jadi puasa orang kebanyakan. Saumul umum. Puasanya orang kebanyakan. Yang kedua, saumul khusus. Ya, ini derajat kedua, puasanya orang khusus. Derajat kedua. Apa itu? Khaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wa rijli wa sa'iril jawari anil adha. Ya. Jadi dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, juga menjaga pendengaran dia, menjaga penglihatan dia, menjaga lisan dia, menjaga tangan, menjaga kaki dan seluruh anggota tubuh anil adha, dari dosa-dosa. Nah, itu. Nah, yang nomor 3, ini pintunya. Saumu khususil khusus. Puasa khususil khusus. Lebih khusus dari yang khusus. Apa itu? Fasaumul qalbi anil himamidaniyati wal afkari dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi bil kulliyah. Ya, saum khususil khusus itu apa? Puasa hati dari keinginan-keinginan yang rendah, pikiran-pikiran duniawi, dan hatinya hanya terisi oleh Allah semuanya. Yang lain tidak ada, hanya Allah. Jadi kalau kita bisa simpulkan puasa yang nomor 3 ini, Pak Dokter, jadi dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, dia jaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat, dan dia fokuskan hati dia kepada Allah. Nah, itu. Alhamdulillah, terima kasih. Khusus ya. Nah, mungkin maksudnya puasa yang seperti itu. Jadi bukan puasa ya. Ya, apa itu? Hanya menahan perut, tidak makan, tidak minum aja gitu. Tidak menjaga hati, tidak menjaga anggota tubuh. Allah. Demikian. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawaban yang begitu lengkap dan mendalam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan chat yang pertama. Assalamualaikum Bapak Ustadz, apa hukum puasa tatawu seperti puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa-puasa lainnya, namun orang tersebut masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan dan belum mengkodoknya? Ya. Bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih. Jadi ini yang sampai sekarang menjadi perbincangan. Pertama, ada yang berpaham bahwa puasa Syawal itu salah satunya itu terbatas waktunya hanya di bulan Syawal. Maka dia dahulukan. Apalagi di Indonesia itu banyak halal bihalal, Prof.
Saya ini ceramah halal bihalal, sekarang aja daring itu udah ada. Untuk halal bihalal udah dapat. Nanti kadang-kadang dokter anu halal bihalal, bagian ini halal bihalal. Itu mungkin kita makannya kalau daring sih bisa, tapi kalau sudah offline gitu, itu kadang-kadang ada makan. Harus kuat iman, kuat iman. Nah, makanya puasanya nanti setelah beres bulan Syawal. Puasa Syawalnya disegerakan. Puasa Syawal disegerakan. Nah, karena waktu Syawal ini terbatas. Biasanya begitu. Ada yang berpendapat saum Syawal itu harus disegerakan. Ya, kenapa? Qadha harus disegerakan. Kenapa? Karena bayar utang harus didahulukan. Sepengetahuan saya belum pernah menemukan. Ya, mohon maaf, nanti tolong dikoreksi. Belum pernah menemukan bahwa qadha itu saum Syawal itu harus didahulukan sebelum qadha. Secara teks ya, secara teks dari Rasulullah. Kalau komentar ulama banyak. Nah, saya kira ini tinggal al-aham palaham saja. Ya, kalau saum yang lain sebelum qadha juga nggak apa-apa. Ya, kita saum sebelum qadha nggak apa-apa. Saum sunat sebelum qadha nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu saum qadha disatukan niatnya dengan saum sunat. Karena saum qadha itu wajib. Pas hari Senin saum qadha gitu kan. Sama cina Senin aja yang qadha dihijikeun teu tiasa. Itu demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Dr. Zul ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan, Dok. Terima kasih Pak Ustadz. Ini apakah ini saya salah pengertian atau tidak? Mohon penjelasan lebih lanjut. Tadi terakhir Pak Ustadz menyampaikan bahwa ibadah itu irasional. Ya. Nah, mungkin apakah salah? Bagaimana ini penjelasan lebih lanjutnya? Maksudnya Begini. seperti apa? Terima kasih. Ya. Maksud saya ibadah irasional itu tidak rasional. Doktrin Tuhan itu jangan mencari kerasionalannya, laksanakan aja. Jadi jangan mencari rasionalitas ketika melakukan ibadah. Nanti kalau nggak rasional dia nggak ibadah, itu yang dikhawatirkan. Itu maksud saya itu. Jadi ibadah itu ya dogma, laksanakan aja. Kebetulan ada yang rasional, gitu. Kita merasionalkannya, gitu Pak. Itu yang saya maksud ya. Ya. Sampai saat ini kita bisa merasionalkan sholat, gitu kan? Bahkan sholat ada nilai-nilai ilmiah, kesehatan saat ini loh. Kemudian jangan niat sholat karena ada nilai kesehatan. Gitu. Jangan niat saum karena ada nilai kesehatan seperti gini loh. Sekarang ini saum ini sambil diet, ya sambil diet. Tapi jangan saum niatnya diet, gitu. Nanti nggak nilai ibadah. Saum aja udah berbakti kepada Allah. Gitu. Dulu saya kan Pak Dokter 115, tinggal gede banget lah. Insaf, sekarang insaf. Insaf. Diet gitu kan. Alhamdulillah kita jadi ya lagi menuju ideal gitu kan. Walaupun belum itu. Maksud saya ya itu yang saya maksud irasional itu ya. Jadi dahulukan bahwa kita sedang melaksanakan ibadah. Model gini. Menikah, Pak Dokter. Menikah kan ibadah ya. Coba. Kita dengan istri, biayanya banyak mana biaya hidup itu? Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Banyak mana biaya hidup kita dengan istri kita? Banyak istri loh. Istri kita itu butuh perawatan intensif, komprehensif, holistik. Nah ini Prof. Oki salah satunya itu ya, dokter kulit gitu kan. Dokter Sapitri, Apotek Damai, Jalan Buah Batu, Prof. Oki, Kimia Farma, Ranca Bolang, gitu kan. Itu semuanya kebanyakannya perempuan pasiennya. Dan saya yakin jarang laki-laki yang mau tidur pakai krim malam 1 atau krim malam 2. Nggak ada, Pak Dokter. Coba kalau kita rasionalkan. Saya yang capek loh kerja. Harusnya saya banyak menggunakan uang yang saya dapatkan, ternyata tidak. Kebutuhan kita dengan istri lebih banyak istri. Dan ketika kita melayani istri itu ibadah, kita bahagia. Nggak usah pakai rasionalitas. Itu yang saya maksud. Jadi jangan pakai rasionalitas ketika ibadah. Ya, itu yang maksud. Jadi udah aja laksanakan. Kebetulan rasional ya. Seperti kita ngasih uang ke orang tua kan nggak rasional. Nggak rasional itu maksud saya. Kok uang dikasih tapi malah bertambah. Ya. Hakikatnya kan berkurang. Makanya ketika istri minta sesuatu sama kita, itu ibadah. Pap, aku pengen beli mobil. Surga ya Allah. Nah, itu suami yang saleh.
Gitu. Maka begitu istri suami nyuruh juga ya, para ibu, mah aku pengen nasi goreng. Surga ya Allah. Jadi semakin disuruh suami semakin bahagia karena dia dapat surga gitu. Ya, maksud saya itu loh, jangan nanti jadi viral nih saya ini. Jadi maksud saya itu Atur nuhun, Pak Ustadz. betul. Terima kasih ditanya kembali. Jadi yang maksud saya itu rasionalitasnya kesampingkan dulu ketika ibadah. Niatkan ibadah itu benar-benar sebagai pengabdian totalitas kita kepada Allah. Seperti orang tua kan berkah banget. Orang tua itu, sampai seorang ulama mengatakan jika orang tua seseorang meninggal dunia setengah berkah hidupnya dicabut Allah. Kenapa coba? Satu, karena ketika orang tua meninggal dunia tidak ada lagi yang mendoakan kita setiap saat. Doa istri diijabah tapi nggak akan melampaui doa orang tua. Kenapa berkah hidupnya dicabut setengah itu? Ketika orang tua meninggal dunia, tidak ada orang yang empati kepada anak melebihi empatinya orang tua. Dan yang ketiga, tidak ada amal sebaik-baik amal ketika kita melakukan amal lebih dari pahala. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Saya titip bapak-bapak, para dokter yang hadir saat ini, yang punya gaji rutin, gaji THR, sama-sama ya. Kita setuju tidak kalau THR kita yang kita dapatkan ini tahun 2022 ini 100% kita kasih buat orang tua dan mertua kita. Ini para dokter setuju nggak? THR saja kita kasih 100% buat orang tua. Ya biasanya yang menghalanginya pasangan kita, gitu kan. Ya, ini ibadah kita. Jadi maksud saya ketika ibadah jangan dikedepankan rasionalitasnya, tapi ketundukannya kepada Allah. Itu. Terima kasih Pak Dokter Jul. Aduh, ini tegas Pak Jul. Aduh, Pak Dokter. Baik, alhamdulillah terima kasih Dokter Zul atas pertanyaannya, Pak Hum atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mungkin ini pertanyaan untuk hal yang bersifat keseharian Pak. Jadi Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah kita wajib menghentikan sahur saat azan subuh berkumandang atau boleh makan minum sampai muazin selesai? Bagaimana hukumnya? Syukran Pak Ustadz. Begini Pak Dokter ya. Kalau makanan itu sedang ada di mulut, ya awas nih. Ketika azan berkumandang, makanan ada di mulut, telan minum. Itu. Tapi kalau makanannya masih di piring, itu jangan langsung makan nunggu azan berhenti, enggak bisa. Itu. Jadi kalau makanan kita ada di mulut, azan berkumandang, azan subuh, selesaikan, rapikan, minum. Dah. Tapi kalau makanan yang masih di piring, sudah azan berkumandang, jangan disentuh. Itu begitu. Ya, baik. Barangkali itu jawabannya. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, selain berbahagia ketika berbuka puasa dan ibadah lainnya, mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahum, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai berbahagia dalam hal tradisi dan mungkin bersifat lebih duniawi gitu ya, seperti di Indonesia itu berbelanja baju lebaran, dilengkapinya berbagai jenis makanan, belanja-belanja lainnya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, boleh-boleh aja urusan dunia ya. Ya, aduh saya senang pakai baju baru lebaran, alhamdulillah, gitu kan. Nggak apa-apa kok. Orang senang baju baru, apalagi di Indonesia ini apa namanya itu ya, kearifan lokal ini. Kan orang kampung, mohon maaf, beli bajunya ya nggak semua ya, ini diantaranya itu beli bajunya pas Ramadan, mau Idul Fitri gitu kan. Terus 2 kali Dan begitu. Jadi saya kira nggak apa-apa ya, ada kue itu yang nggak biasa ada kue. Nah kalau ibu-ibu ya di kota saya kira nggak usah bikin lah gitu ya, mending baca Quran aja, udah belilah gitu. Beli mah lebih ringkas kan. Gitu. Ya tapi kan ada ibu-ibu yang pengen beli aja sampai suaminya marah. Oh mama udah nggak usah beli kue katanya. Ngenah henteu, cenah udah mending baca Quran gitu. Kata suaminya itu kan. Nah, yang penting begini. Kebahagiaan karena tradisi kita bertemu ya. Nih, tradisi Indonesia loh. Ketika Ramadan, ketika Idul Fitri kita datang berkunjung ke rumah
ini ya ke rumah kakak, kakek gitu kan, uak, bibi segala macam kan, itu sangat bagus. Saya kira berbahagia, bertemu keluarga itu nggak apa-apa. Ya jangan asal jangan tradisi ada apa ya? Justru yang saya sekarang bertanya, Lebaran kan namanya Lebaran, lebar tinu naonnya, Lebaran itu ya. Kan namanya Lebaran, Idul Fitri aja kembali berbuka gitu. Jadi terus tradisi bagi-bagi uang itu kan ada kan ya. Ya kalau bapak-bapak punya keponakan banyak tuh dikasih uang lah. Kasih uang, ada yang 100.000. Bahkan sekarang itu di pinggir-pinggir jalan kan ada yang jual uang lagi tuh ya, jual uang. Nanti kita beli uang. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk bagi-bagi uang gitu ya. Nah, saya kira tradisi-tradisi itu sangat baik dan saya kira tidak apa-apa. Bahkan saya sangat mendukung sarana kita untuk bertemu saudara-saudara kita, sarana kita untuk berbahagia. Makanya pada saat 1 Syawal kita diharamkan untuk puasa, nggak boleh, karena kita sedang makan minum, itu makan minum. Di Indonesia ada kupat, Pak Dokter Akbar ya, ada kupat. Ya. Itu kearifan lokal. Ya, ada kupat, kemudian ada opor, itu kan bagus tuh ya. Apalagi banyaklah itu kearifan lokal saya kira. Ya, sangat bagus. Seperti buka. Buka itu kan di kita walaupun sunahnya pakai kurma, pakai rutub, kan tetap aja tidak bisa menggeser bala-bala. Itu bala-bala itu kan kearifan lokal itu. Saya yakin ya, setingkat orang kesehatannya sangat tinggi itu kabala-bala masuk siga bidadari ngajak seri gitu. Aduh, gitu bala-bala sudah gitu. Itu nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Kita itu rindu kepada makanan seperti itu. Ya, saya kira itu tradisi yang harus dilestarikan menurut saya itu ya. Bersalaman ketika Idul Fitri, saling mengunjungi, bagi kue, pakai baju baru, itu saya kira nggak masalah itu. Ya. Mungkin dengan niat ingin memberikan yang terbaik untuk sesama begitu ya Pak? Ya, betul. Gitu. Hanya kalau bisa sih bagi dokter yang praktek di rumah, nggak usah praktek kalau Idul Fitri mah gitu ya. Bagi yang Muslim, kecuali yang tugas di rumah sakit itu mah wayah tuh wayah nak gitu. Wayah tuh wayah nak. Ya, dan saya yakin dokter nggak ada yang praktek kan di rumah dok kalau Idul Fitri. Ada nggak? Coba. Nggak ada, saya yakin itu. Ya, nggak ada ya. Kecuali yang praktek, yang yang di rumah sakit ya itu. Ya, itu praktek bikin kue. Baik Pak, terima kasih. Itu seperti itu. Mungkin selanjutnya kelihatannya waktu sudah mulai. Saya bisa dokter, tapi ya dokter, mangga dok. Ya. Silakan, dok. Assalamualaikum Pak Umaydi, Pak Hum. Waalaikumsalam Pak. Tamang. Alhamdulillah. Pak Dokter Hari. Selaras. Oh subhanallah. Alhamdulillah. Nah, Pak Dokter. Ya, saya ingin ketegasan ya Pak Hum mengenai sunat Syawal dengan membayar utang. Karena kalau menurut saya ada satu jawaban yang mungkin yang lebih tegas, jadi tidak ngambang apakah Syawal dulu atau Lebaran. Bagaimana kalau misalnya kita ambil bahwa dalam ibadah itu ada wajib, ada sunat. Terus mana yang lebih didahulukan, wajib atau sunat? Wajib. Nah, Oke. Jadi sehingga saya berpikir pada nyawalan ya, itu nyawalan dengan membayar utang puasa Ramadan, kalau menurut saya itu jawabannya adalah wajib membayar dulu Ramadan. Oke. Ya, karena apa? Karena yang saya tahu Syawal itu kan tidak usah 6 hari berturut-turut ya, mulai hari kedua, tapi boleh selama Syawal gitu ya. Malah ada tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hum bahwa tidak boleh kalau puasa sunat Syawal ya Syawal katanya. Tapi ada beberapa teman yang suka kalau misalnya ayam mubit nih yang 3 hari kebetulan jatuh pada hari Senin gitu, tanya
sekalian we niatnya Senin Kemisna barengkeun murid gitu tuh ya. Seperti ini sama misalnya pada hari Senin biasanya Senin Kemis angkewe nyawalanana bari Senin Kemis model yang begitu tak apakah itu dibenarkan gitu. Yang pertama saya ingin kejelasan tadi mengenai membayar utang itu Ramadan dengan puasa sunat Syawal. Jadi kalau saya sih berpendapat bahwa tetap nomor 1 bayar utang puasa wajib dulu daripada melaksanakan sunat kayak orang bisa ngelaksanakan sunat mun aya umur eta wajibna eta ketinggalan. Itu yang mohon pencerahannya Pak Ahum. Ya. Jelas, Dokter. Yang pertama ya, yang kedua tadi saya kurang bisa menangkap tuh. Yang pertama ya, bahwa mana ini didahulukan, ya, apakah qadha dulu atau syawal dulu. Saya tidak akan tegas Pak Dokter karena di sini ada perbedaan pendapat gitu. Ya. Pertama umumnya. Gitu kan. Jadi kita tidak bisa utang dulu, nggak bisa gitu juga gitu kan. Ya. Jadi seperti madhab Hanafi itu membolehkan itu awalan heula. Membayar utang itu diakhirkan. Kita syawal dulu gitu. Ya, itu boleh, nggak apa-apa, nggak dosa. Gitu. Seperti orang sebelum haji udah umroh, ya, orang umroh dulu, haji dulu. Umroh biasanya. Boleh orang umroh sebelum dia haji, itu ya. Jadi dalam ibadah itu seperti itu gitu. Kalau mazhab Maliki, ya, Syafi'i itu juga ya mengapa mendahulukan puasa sunnah 6 hari di menunda qadha Ramadan itu nggak apa-apa. Hanya mereka mengatakan itu, nah ini mazhab Maliki dan Syafi'i itu, ya Syafi'iyah Malikiyah itu mengatakan itu kurang afdol saja, gitu. Karena kurang afdol. Nah kalau mazhab Hambali itu mengatakan puasa sunnah sebelum membayar kewajiban qadha itu haram, gitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa saklek karena ada pintu interpretasi terhadap ini. Sepertinya beliau terputus koneksinya, Dokter Hari. Mungkin kita tunggu dulu lempar beliau untuk kembali bergabung, Dok. Palek, Damang, Palek. Alhamdulillah, Pak Hari. Oh, alhamdulillah. Palek, aduh. Ingat. Alhamdulillah sudah kembali bergabung, Pak Ahum. Pak Ahum, alhamdulillah. Di mana Pak Ahum dia? Ada. Ngalengit, dia ngalengit. Mohon jelas. Jadi Pak Ahum, maaf. Ya, jadi pertanyaan pertama udah jelas lah jawabannya, saya mengerti ya. Yang kedua itu yang tadi itu yang puasa di sunatnya niatnya digabungkan. Misalnya nyawalan lah bali Senin Kemis we nyawalan. Nah itu teh boleh nggak? Masih di mute Pak Ahum, maaf untuk mic-nya Pak. Ini ada yang masuk tuh otomatis gini. Pertama, Syekh Utsaimin itu membolehkan menggabungkan ibadah dengan niat satu ibadah dengan niat dua kalau ibadahnya sebanding. Ibadah sebanding. Saya saum Senin Kemis, kebetulan saum pertengahan bulan, mungkin itu. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika kita beda derajat disatukan. Saum qadha dengan saum Senin Kemis nggak bisa, nggak sebanding. Nah, ada juga ulama yang membolehkan
Yang tidak membolehkan niat itu masing-masing. Ya, saum Senin ya Senin. Ya, pertengahan bulan gitu ya. Tinggalkan salah satu. Nah, kalau dunia fikih itu seperti itu Pak Dokter. Jadi bukan dunia eksak kalau dunia fikih itu ya. Jadi kita harus membuka ruang bahwa ada pendapat orang gitu. Model gini nih. Saya ngambil contoh ya, saya ngambil contoh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ada orang yang melihat Rasulullah sholat dari depan, ada orang yang melihat Rasulullah dari belakang, dari kiri. Pasti kesimpulannya berbeda. Tidak kita bisa memaksa orang harus melihat Rasulullah sholat dari depan. Kan nggak bisa itu. Jadi ada ruang interpretasi dalam dunia fikih itu. Maka kenapa ada madhab sampai 4 gitu kan? Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Model gini, bentar. Hadis Nabi. Rasul mengatakan as-sayyibu ahaqqu laha binafsiha min waliyha. Seorang janda itu ya, lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Seorang janda dalam hadisnya lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa seorang janda terhadap hadis itu tidak boleh dipaksa menikah. Karena dia berhak terhadap dirinya. Beda posisinya dengan seorang gadis. Nah, tetapi madhab Hanafi mengomentari hadis itu berkesimpulan seorang janda boleh menikahkan diri sendiri. Ya. Jadi dia boleh bertindak sebagai wali untuk dirinya sendiri. Itu madhab Hanafi. Itu. Nah, Pak Dokter Hari pilih yang mana? Itu kalau. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita hitam putih itu ya. Kenapa? Karena ada ruang untuk memberikan apa kepada orang interpretasi yang berbeda dengan kita. Nah, seperti hadis tadi, udah jelas hadisnya sahih. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Tapi kesimpulan hukumnya beda antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Barangkali di dunia akademis perbedaan itu biasa. Saya dengan istri saya salat berbeda, Pak Dokter. Saya biasa saja, istri saya sholat pakai mukena, saya enggak. Alhamdulillah, enggak jadi masalah. Aduh, terima kasih Pak Dokter. Udah lama nggak ketemu, hampir 3 tahun. Iya, jazakallah. Sehat senantiasa. Terima kasih Pak Om. Sama-sama. Ya, terima kasih Dokter Hari atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, akhirnya waktu juga yang kelihatannya harus memisahkan kita, Pak Ahum. Masih banyak kelihatannya pertanyaan di chat memang yang belum terjawab, tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu Pak Ahum bisa memberikan kembali ilmu-ilmunya untuk kita dan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab di lain waktu. Baik, sebelum kita kembalikan kepada MC kembali, mungkin sebelum kita tutup beberapa poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Ahum, yaitu bahwa selayaknya kita sebagai manusia berbahagia saat berpuasa, karena yang pertama derajat yang paling tinggi di mata Allah adalah derajat takwa, dan dengan takwa ini dan dengan saum ini salah satu cara kita untuk dapat mencapai takwa tersebut. Dan terdapat beberapa keutamaan dalam berpuasa. Yang pertama mendapatkan syafaat dari saum dan membaca Al-Quran. Yang kedua dapat diberikan masuk ke surga lewat pintu khusus yaitu pintu Ar-Rayyan, dan juga memiliki derajat ibadah khusus. Tidak ada ibadah yang memiliki tandingan dibandingkan dengan puasa. Salah satu yang sangat menarik tadi adalah pintu kebaikan, salah satunya adalah dari saum, dan dengan saum itu adalah salah satu cara untuk melipat gandakan amal ibadah yang kita lakukan. Baik, sebelum kita kembalikan kepada MC, mohon kepada Pak Ahum agar dapat memimpin doa sebelum menutup pertemuan ini, Pak Ahum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah. Kita sedang saum, doa kita diijabah. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang melahirkan kebaikan bagi kami untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mengeratkan silaturahim di antara kami, mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Jadikan, ya Allah, pertemuan ini pertemuan yang melahirkan pahala dan meninggikan derajat takwa di sisi-Mu, ya Allah, bagi kami semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzaa wa min sa'il asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hung. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad atas penyampaian materinya dan juga doanya yang insya Allah akan menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan penuh hikmah ini. Akhirnya telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, kami mohon kepada para hadirin untuk mengaktifkan video pada aplikasi Zoom agar dapat dilakukan sesi dokumentasi acara. Saat ini terdapat 5 layar. Akan kita mulai untuk pengambilan sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Kemudian layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah pula acara kajian Ramadan di bulan suci Ramadan 1443 Hijrah ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap panitia memohon maaf apabila selama pelaksanaan acara masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Profesor Sadayana. Kami Profesor Sadayana, Abdi izin lab. Assalamualaikum. Atur nuhun Dr. Zulfikar. Sami-sami Prof, sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Jali damang. Dana dugi ka tepang deui. Amin, insyaallah halal bihalal insyaallah Prof. Betul enggak? Prof. Alex jadi ingat ke Jepang ya, Prof. Sehat lagi. Alhamdulillah, Prof. Sehat, Prof. Prof juga sehat, Prof. Alhamdulillah. Buat cucu, buat Atar, buat semua. Terima kasih. Oh, Pak Ian, Pak Alex ngiringan, Abi.
Pulang sama Anggi ya. Dan ditraktir sama Anggi. Dibayarin sama Anggi ditraktir. Asik. Ya. Mangga sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng buka. Terima kasih, Dok. Ya, selamat buka ya. Dari Dokter Dadang, mangga, Dok. Assalamualaikum. Mari, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.